Assalamualaikum adik-adik. Hai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang Asmaul Husna. Salah satu yang akan kita bahas itu 3 dulu aja, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa arti dari Asmaul Husna. Asma artinya nama dan husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai atau menguasai seluruh alam. Seluruh kekuasaan tunduk dan ada di bawah kendali Allah. Semua kekuasaan akan tunduk kepada Allah. Sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki seseorang, semua itu hanya titipan dari Allah yang dapat saja diambil kapanpun. Oleh sebab itu, tidak ada yang pantas disombongkan karena semua milik Allah. Misalnya ketika Allah memberikan harta yang mewah, harta yang banyak seperti uang, emas, berlian, rumah yang mewah, atau jam tangan yang bagus, atau bahkan kita punya kendaraan mobil atau motor. Nah, segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Pemilik sebenarnya adalah Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita bersikap sombong ketika Allah memberikan rezeki yang banyak. Tidak sepantasnya kita bersikap angkuh atas rezeki yang kita dapatkan. Nah, hal ini yang bisa dilakukan dalam mengamalkan Asmaul Husna adalah harus bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Kemudian meyakini sepenuh hati bahwa bumi beserta isinya adalah milik Allah, termasuk harta yang mewah tadi. Kemudian amalan supaya bisa mengamalkan Al-Malik ini adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh. Sekarang yang kedua, pembahasan mengenai Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Keperkasaan Allah tidak mampu diukur oleh manusia atau makhluk lainnya. Tidak ada yang bisa mengungguli keperkasaan Allah. Misalnya nih adik-adik, dalam menggerakkan matahari, atau menggerakkan bumi, atau menurunkan hujan dan petir, atau mungkin ketika ada bencana. Nah, musibah-musibah atau kejadian-kejadian seperti itu menandakan bahwa Allah itu Maha Perkasa. Sampai hari kiamat pun Allah akan menjaganya dan Allah akan mengaturnya. Tidak ada makhluk lainnya yang bisa seperti mengatur bumi atau menurunkan matahari. Tidak ada ya adik-adik. Semua dikendalikan oleh Allah karena Allah memiliki sifat Maha Keperkasaan, Maha Kekuatan, dan Maha Mengendalikan. Sifat Al-Aziz ini menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang berarti tiada yang menyerupai kedudukannya. Karena sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah, sekuat dan sehebat apapun seseorang tidak akan sanggup menandingi zat Allah. Baik anak-anak, nih berikut penerapan Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengagungkan Allah. Kedua, menanamkan akhlak tawadu atau rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan paling mulia dan luhur. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah Al-Quddus, artinya Allah Maha Suci. Al-Quddus adalah sebuah nama yang mengandung segala sifat kesempurnaan yang terpuji dengan segala kebaikan dan keutamaan. Dengan mengetahui dan merenungkan nama Allah, hendaknya kita selalu menyucikan diri kita dari segala keburukan, selalu menghiasi diri
dengan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita harus meneladani sifat Allah ini, yang artinya kita harus bisa menyucikan diri kita dan juga menyucikan nama Allah. Berarti bagaimana cara menerapkan Al-Qudus ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, perbanyak amal ibadah, salah satunya mengaji atau membaca Al-Quran atau mencari ilmu, atau sedekah, atau bisa lagi ibadah membantu orang tua. Nah, perbanyak ibadah ya. Kemudian, jauhkan diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah, misalnya mencuri, memukul teman-teman. Nah, itu tidak boleh ya. Dan pastinya harus selalu berdoa dalam mengharap petunjuk kepada Allah. Baik adik-adik, alhamdulillah kali ini sudah berada di penghujung pembahasan Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah salah satunya harus terus bersyukur atas nikmat Allah dan menjadikan kita untuk terus rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, juga harus terus berdoa untuk mengharap petunjuk Allah. Cukup sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.